Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Pemandangan malam kota Tokyo menjadi scene pembuka dalam kisah kali ini. Nampak seorang pengendara moge yang turun dan masuk ke sebuah hotel. Ternyata ia adalah seorang wanita yang baru saja meletakkan kue di dalam salah satu kamar hotel. Nah, tak lama kemudian sebuah ledakan hebat pun terjadi. Bersamaan dengan perginya wanita itu dari sana. Di Hong Kong terlihat dua pria yang tengah berada dalam mobilnya. Mereka adalah kakak beradik bernama Wong dan Lisan, yang diketahui baru saja dipecat dari pekerjaan sebelumnya sebagai bodyguard. Dan kini mereka nampak murung karena tidak memiliki cukup uang untuk melangsungkan hidupnya ke depan. Namun tak lama kemudian ponsel Wong pun berdering. Dan ternyata itu merupakan panggilan dari salah satu calon kliennya yang bernama Semi. Dalam obrolan tersebut, Semi mengundang Wong untuk melakukan suatu pekerjaan yang diakuinya sangat mudah. Namun dengan bayaran yang besar, bahkan hingga 3 kali lipat dari biasanya. Akan tetapi, ia harus menemuinya lebih dulu di Incheon, Korea untuk membahas tentang tugasnya nanti. Bak Gayung bersambut, Wong yang sedang membutuhkan pekerjaan jelas menerima dengan baik tawaran tersebut. Bahkan ia juga turut membawa serta San untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, Wong dan San sekarang telah sampai di bandara Incheon. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke Hotel A yang menjadi lokasi pertemuannya dengan Semi. Dalam perjalanan tersebut, Wong menjelaskan bahwa kliennya yang bernama Semi merupakan seorang reporter dan ingin menugaskan dirinya bersama dengan San untuk menjadi pengawal bagi narasumbernya. Di lobi hotel, Wong dan San pun akhirnya bertemu dengan klien mereka yang bernama Semi. Tak lama berselang, reporter itu pun mendapatkan pesan di ponselnya yang ternyata berasal dari narasumbernya yang mengundang mereka bertemu di salah satu kamar hotel. Anehnya, tepat ketika Wong, San, dan Semi telah tiba di kamar hotel, mereka malah tak menemukan siapapun di sana, melainkan hanya sebuah kue ulang tahun yang justru menarik perhatian mereka. Bukan karena kuenya yang begitu spesial atau dikemas dengan begitu menarik, melainkan karena ternyata Semi tidak sedang berulang tahun di hari itu. Tetapi kue itu jelas ditujukan sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Tidak hanya itu, kejanggalan juga kembali mereka dapati. Karena kemudian narasumber Semi malah mengaku tidak tahu sama sekali soal pertemuan di kamar hotel tersebut. Termasuk dengan kue ulang tahun yang didapat sang reporter. Orang kenalan Semi itu juga mengatakan jika dirinya saat ini tengah berada di suatu tempat bernama Sifuan, sebuah tempat yang berlokasi di Bangkok, Thailand. Seolah merasa ada yang aneh dengan semua yang baru saja dilaluinya, Semi pun lalu mengajak Wong dan San untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Karena ternyata di dalam kue ulang tahun itu telah tertanam sebuah bom. Keanehan juga kembali mereka alami. Karena tepat ketika ketiganya berada di dalam mobil, tiba-tiba saja seluruh lampu di area parkir menjadi padam. Tak lama kemudian muncul beberapa orang bertopeng yang membawa paksa Semi menggunakan mobil ambulan. Melihat kejadian tersebut, Wong yang tak ingin kehilangan kliennya seketika langsung mengejar ambulan itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Wong dan San ternyata tidak sendirian. Karena tiba-tiba muncul mobil lainnya yang menabrak dan membuat mobil mereka rusak. Ternyata yang ada dalam mobil tersebut adalah dua orang wanita yang nampak sama-sama ingin mendapatkan Semi. Aksi kejar-kejaran pun kemudian berlanjut dengan aksi baku hantam. Sial bagi semuanya, Wong yang sempat akan melawan wanita itu malah dengan mudah tersungkur setelah mendapat tembakan kejut. Sedangkan San yang sempat memberikan perlawanan sengit terpaksa harus terkapar karena ia malah terpental setelah mendapatkan efek ledakan dari ambulan yang sedang dikejarnya.
Alhasil baik Wong dan Sun maupun wanita itu akhirnya tidak ada satupun yang berhasil mendapatkan Semi, karena reporter tersebut harus tewas dalam ledakan di mobil ambulan. Di atas kapal, Wong dan Sun yang tengah terikat kini dibangunkan dengan air oleh wanita tadi. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata wanita yang sempat berseteru dengan mereka tadi adalah Cat. Wanita yang harus menjadi buronan karena disangka sebagai pelaku pengeboman di sejumlah hotel. Ia juga tak sendirian, karena masih ada rekan lainnya yaitu Swan dan Bao Bao yang harus terjerumus dalam masalah yang sama dan dicap sebagai tersangka pengeboman. Swan juga sempat menjelaskan bahwa Cat merupakan sosok pembunuh bayaran profesional yang sialnya saat ini harus berurusan dengan teroris. Namun ia dan yang lainnya malah diperdaya serta dijebak, hingga akhirnya dicap sebagai sosok teroris dari Interpol. Dalam obrolan malam itu, tuduhan sosok teroris pun akhirnya mengarah pada Dumupa yang dikenal sebagai ahli bom, dan saat ini tengah bersembunyi di Bangkok. Alhasil keputusan pun dibuat. Wong dan Sun kini harus bergabung dengan kelompok Cat untuk mencari sosok teroris yang sebenarnya. Tanpa membuang waktu, Cat dan kelompoknya pun akhirnya memutuskan terbang ke Thailand. Setibanya di Bangkok, penampilan Wong dan Sun pun langsung dirubah. Mulai dari cara berpakaiannya hingga gaya rambut mereka agar tidak mudah dikenali oleh Interpol atau sindikat teroris target mereka. Selesai dengan urusan tersebut, Wong pun menemui salah satu mata-mata kenalannya yang juga selalu bekerja untuk kelompok kriminal termasuk Dumupa. Dan benar saja, tak lama setelah pertemuan itu, Wong pun tiba-tiba diikuti oleh anak buah Dumupa. Namun tampaknya dua orang itu bukanlah lawan yang berarti bagi Wong dan Sun. Mereka dengan mudah melumpuhkan kedua anak buah Dumupa dan berhasil mendapatkan info mengenai wanita yang disebut-sebut sebagai pacar dari target mereka. Berkat petunjuk yang didapatnya, Sun dan Cat kini mendatangi kamar apartemen tempat pacar Dumupa tinggal. Keduanya secara diam-diam menggeledah kamar tersebut dan menyadap ponsel wanita itu, termasuk menempatkan kamera kecil di ruangan tersebut. Menariknya, dalam perjalanan meninggalkan apartemen pacar Dumupa itu, tiba-tiba saja Bao Bao mendapati banner besar bertuliskan Sifuan yang berada di area Hotel A Kota Bangkok. Dari sinilah Cat dan yang lainnya mulai menyadari bahwa Sifuan yang selama ini mereka cari ternyata bukanlah nama orang, melainkan sebuah restoran yang ada di Hotel A, atau hotel yang sama dengan cabang hotel di negara lainnya yang selama ini telah menjadi lokasi pengeboman oleh teroris. Secara tak terduga, Wong yang telah menyadap ponsel pacar Dumupa ternyata diam-diam telah mengirimkan pesan pada targetnya, hanya untuk membuat sang ahli bom itu keluar dari salah satu kamar hotel tersebut. Dan benar saja, sosok yang diyakininya sebagai Dumupa pun akhirnya terlihat dari tangkapan kamera hotel. Tak ingin membuang waktunya, Sun dan Cat pun langsung bergegas menuju ke kamar tersebut. Hingga kemudian aksi perkelahian yang diwarnai dengan sejumlah tembakan pun terjadi. Setelah berhasil melumpuhkan Dumupa, Sun dan Cat dibuat terkejut karena ternyata target mereka itu telah menyiapkan bom kue dalam jumlah yang sangat banyak dan berencana untuk meledakkan semua bom tersebut bersama dirinya. Tidak hanya itu, Cat yang terus mendesak Dumupa akhirnya mendapatkan petunjuk lainnya yang mengarah pada Mai, atau sosok yang selama ini telah mengancam Dumupa untuk melakukan semua perintahnya. Dumupa juga mengungkapkan bahwa Mai merupakan instruktur khusus di SSG. Namun ia tak bisa memberitahu hal lebih banyak lagi karena bom yang ada di lehernya tak lama kemudian meledak dan disusul dengan sejumlah bom kue lainnya yang ikut meledak. Sementara Sun dan Cat yang masih kesal karena belum mendapatkan banyak petunjuk lainnya, kini terpaksa harus melompat dari jendela kamar dan terjun ke kolam renang yang berada tepat di bawahnya. Sejumlah bom kue yang meledak di hotel itu ternyata diaktifkan oleh seorang misterius
yang nampak menikmati setiap ledakan yang ia kendalikan dari kejauhan. Mirip seperti Deidara, seni adalah ledakan. Di hari berikutnya, pertikaian antara anggota kelompok Cat pun terjadi, hingga memancing kemarahan dari wanita itu. Alhasil ia pun menurunkan yang lainnya di tengah jalan. Sementara ia sendiri terus bertekad untuk mencari keberadaan teroris seperti petunjuk yang sempat diungkapkan Dumupa sebelumnya. Namun tak lama kemudian, mobil yang dikendarai Cat tiba-tiba ditabrak oleh truk, yang membuatnya terguling dan rusak parah. Melihat insiden tersebut, Sun yang mulai jatuh hati pada Cat akhirnya berlari menghampirinya dan bertarung dengan beberapa pria yang diyakininya merupakan anak buah dari komplotan teroris. Sayangnya, aksi pertarungan yang kalah jumlah telah membuat Sun terkapar. Hingga kemudian teman-temannya pun membawakan ke salah satu desa yang tak jauh dari lokasi tersebut. Di salah satu rumah penduduk, Swan yang sedang menyaksikan konferensi pers yang digelar oleh manajemen Hotel A malah tak sengaja mendapati seorang wanita yang ternyata diketahui bernama Mei. Dan ia saat ini menjabat sebagai manajer keamanan perusahaan A. Tanpa pikir panjang, mereka semua pun akhirnya mulai mencari keberadaan Mei. Di sebuah bangunan gudang, Wong, Sun, dan Cat menghampiri seorang pria yang sebelumnya sempat bertemu dengan Mei. Namun tampaknya kehadiran mereka tidak disambut baik oleh pria tersebut. Karena ternyata pria itu telah bersiap dengan banyak anak buahnya untuk menyerang kelompok Cat. Uniknya, Cat yang mengetahui desain bangunan gudang tersebut malah berinisiatif untuk menyetrum semua komplotan itu, termasuk Wong dan Sun, yang juga berada di lokasi itu. Alhasil semuanya pun ikut tersetrum oleh sengatan listrik dari pistol Cat. Dalam interogasinya, pria yang diketahui bernama Yansen itu akhirnya mengungkapkan tentang Tommy, yang diakuinya sebagai pemberi perintah terhadap semua aksi pengeboman selama ini. Dari sini mulai semakin jelas motif dari aksi pengeboman di sejumlah hotel A. Karena ternyata Tommy merupakan anak dari pendiri perusahaan A sekaligus juga mantan ahli waris. Tak lama sejak interogasi itu berakhir, tiba-tiba saja sosok Tommy dan Mei pun muncul bersama-sama. Termasuk Bao yang ternyata telah ditangkap dan menjadi bulan-bulanan oleh komplotan Tommy. Sementara Swan malah disandra di suatu tempat dengan ancaman bom yang bisa meledak kapan saja. Mei juga mengancam Cat dan yang lainnya untuk segera menyerahkan bom yang sempat mereka ambil dari Yansen sebelumnya. Di tempat yang telah dijanjikan, Cat dan yang lainnya pun datang dengan tujuan untuk bisa menyelamatkan Swan dengan menukarkannya menggunakan bom rampasan mereka. Namun sialnya, Tommy justru tidak mau melepas tawanannya itu begitu saja, melainkan ia malah mengajak Cat untuk ikut dalam permainannya. Dalam permainan tersebut, Tommy memberikan pil berwarna merah yang diakuinya akan membunuh siapapun yang menelannya dalam kurun waktu 10 menit. Dengan jahatnya, ia memberikan pil merah pada Yansen dan melemparkan pil penawar berwarna biru keluar gedung setinggi 15 lantai. Sontak pria itu pun langsung berlarian pontang-panting hanya untuk bisa mendapatkan pil penawarnya. Namun untungnya ternyata pil biru malah jatuh tepat ke arah Wong, sehingga membuat pria itu akhirnya bisa terselamatkan. Sama halnya dengan Cat. Ia pun dipaksa untuk menelan pil merah dan membuang pil biru keluar jendela. Untungnya, Sun yang berhasil mendapatkan pil itu langsung berlari ke arah ruangan tempat Cat berada. Dan perkelahian antara dirinya melawan anak buah Tommy pun tak terhindarkan. Uniknya, Sun yang tak ingin pil biru hilang dari genggamannya malah menaruh pil tersebut dalam mulutnya. Hingga kemudian momen romantis pun terjadi di mana ia memberikan pil penawar langsung ke mulut Cat. Aksi penyelamatan Swan nampaknya tidak berjalan dengan mudah. Karena ternyata gadis itu malah diberikan kalung peledak yang terhubung dengan remote yang ada di tangan Tommy. Alhasil aksi kejar-kejaran yang epik pun terjadi. Beruntung bagi Swan,
Ia yang berusaha menjauh dari jangkauan remote pemicu itu akhirnya bisa mengelabui Tommy setelah meledakkan bom yang didapatnya dari Sun. Ledakan dari bom itu pun sukses membuat Tommy dan May meyakini jika Swan dan Cat kini telah tewas. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kedua wanita itu berhasil menyelamatkan diri mereka. Di hadapan Direktur Kepala Hotel A, Tommy mulai mengungkapkan tujuannya yang ingin membuat ledakan lebih besar lagi dari sebelumnya. Seolah itu diibaratkannya sebagai pesta kembang api. Ia bahkan sempat mengutarakan kebenciannya pada sosok sang ayah, yang selalu mementingkan uang dan bisnis di atas keluarganya sendiri. Termasuk pemakaman sang ibu yang tidak dihadirinya, hanya karena sedang melakukan launching cabang Hotel A di tempat lainnya. Di waktu yang sama, kehebohan sempat dialami oleh Swan karena ternyata bom kalung yang ada di lehernya masih belum bisa dilepaskan. Alhasil, ia hanya bisa berupaya untuk membuat alat pengacau sinyal yang memungkinkan remote pemicu milik Tommy tak bisa digunakan untuk bom tersebut. Nah, di salah satu Hotel A yang menjadi targetnya, Tommy dan May telah berencana untuk membuat ledakan besar layaknya kembang api yang mewarnai malam itu. Namun dengan kerjasama yang baik, mereka akhirnya berhasil mencuri bom tersebut dari Tommy. Sementara Swan malah tertangkap oleh May. Alat pengacau sinyal yang dibuat Swan sukses bekerja dengan baik dan membuat aksi ledakan bom tersebut berhasil digagalkan. Si Tommy nampak sangat kesal karena semua persiapan telah dilakukannya, termasuk dengan mematikan seluruh listrik di kota tersebut. Sementara Cat, Sun, dan Bao Bao kini berusaha untuk mengalihkan perhatian May dengan berpura-pura kabur membawa bom. Padahal sebenarnya justru Wong lah yang membawa bom tersebut, yang kemudian ia bagikan pada Yansen dan semua anak buahnya untuk sama-sama menerbangkannya menggunakan lampion. Dan benar saja, pertunjukan lampion yang satu demi satu meledak akhirnya memukau perhatian semua warga kota yang menyaksikan kejadian tersebut. Namun tampaknya ini bukanlah akhir dari aksi kali ini. Karena ternyata Tommy telah memberikan satu pil merah lagi dan mengancam akan membuang pil penawarnya. Sontak, aksi merebut pil biru pun berlangsung. Hingga akhirnya Sun berhasil meraih kembali pil penawar itu. Momen konyol pun terjadi. Sun yang mengira aksi memberikan pil penawar menggunakan mulutnya bisa kembali ia lakukan pada Cat, namun ternyata harus berakhir dengan petaka. Karena ternyata pil merah yang disebutkan Tommy bukannya ditelan oleh Cat, melainkan justru ditelan oleh Bao Bao. Alhasil mau tak mau, Sun pun harus rela memberikan pil penawar itu langsung ke mulut Bao Bao. Di akhir film nampak Cat dan kelompoknya yang kini telah berada di kutub utara. Hal itu mereka lakukan semata demi sebuah misi yang diakui Wong bakal memberikan bayaran dalam jumlah besar. Namun seperti sebelum-sebelumnya, pada misi kali ini nampaknya akan tetap diwarnai dengan banyak aksi konyol mereka. Dan kisah mereka pun di film ini berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.